Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Priscila Grace Dwibis dengan NPM 2403310 2400051 dan di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kedua yang dibuat untuk mata kuliah pemrograman komputer, yaitu aplikasi untuk membuat password dan juga menebak angka dengan menggunakan Streamlit. Oke. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat satu folder dulu untuk UASnya karena untuk Streamlit ini untuk aplikasi ini dibutuhkan beberapa page atau halaman. Nah, untuk halaman pertama sendiri ini ada home.py. Nah, di sini saya sudah membuat kode untuk membuat homepage dari aplikasi password generator dan tebak angka ini. Nah, untuk penjelasan tentang tiap kodenya adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, di sini saya menginput kode kode import Streamlit SST. Nah, kode import Streamlit ini itu berfungsi untuk mengimport library Streamlit-nya. Nah, ini disingkat sebagai ST. Nah, jadi di import library ini tuh untuk membuat si aplikasi webnya nanti gitu. Dan aplikasi webnya ini tuh nanti akan lebih interaktif sama si penggunanya karena bisa menampilkan berbagai konten. Lalu selanjutnya juga ada konfigurasi halaman. Nah, konfigurasi halaman ini tuh untuk mengatur tampilan utama dari halaman aplikasinya. Di sini diberikan kode st.set_page_config. Yang pertama saya ini di sini mengatur page title-nya, yaitu judul halaman browsernya. Nah, di sini ada page title sama dengan secure path and guest master home. Nah, secure path ini merujuk kepada aplikasi pembuatan password, dan guest masternya merujuk kepada aplikasi penebakan angkanya. Lalu selanjutnya ada page icon. Nah, page icon ini berfungsi sebagai icon tab browsernya. Di sini saya menggunakan emoji rumah. Lalu selanjutnya ada layout sama dengan center. Nah, layout ini tuh untuk menampilkan konten yang ada di web ini nanti, di homepage ini nanti itu tuh bakal ada di tengah-tengah layar, jadi center gitu. Nah, selanjutnya di sini saya untuk pembuka dari si webnya menggunakan gambar biar lebih menarik. Nah, untuk gambar pembukanya ini sendiri, saya memilih gambar dari Unsplash, dan untuk kodenya biar dimasukkan ke dalam homepage-nya itu dengan menggunakan kode st.image dalam kurung link dari si gambar yang ingin saya masukkan. Lalu selanjutnya di sini saya memasukkan judul dan subjudul halaman. Nah, judul utama dari halamannya di sini saya menggunakan kode st.title, dan nah judulnya di sini ada selamat datang di aplikasi pembuat password dan penebak angka. Itu sebagai sambutan utamanya gitu di dalam homepage ini. Lalu selanjutnya ada st.subheader sebagai subjudul halamannya. Nah, ini di sini saya memasukkan teks buat password kuat dan uji ketajaman angka Anda. Ini tuh untuk penjelasan singkat aja gitu mengenai fitur aplikasinya itu nanti untuk apa, yaitu untuk membuat password kuat dan uji ketajaman angka tuh untuk menebak angka kan. Itu hanya pemilihan kata-katanya aja lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan garis pemisah untuk konten sebelumnya, yaitu judul dan subjudul, dengan konten selanjutnya. Nah, untuk garis pemisah ini sendiri menggunakan extended markdown dalam kurung kutip strip strip strip. Nah, ini nanti akan ada garis horizontal gitu untuk pemisah antar bagian konten. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan tata letak dua kolom. Nah, tata letak dua kolom ini sendiri yaitu kolom yang pertama, dan ada dua kolom yang saya gunakan ini untuk membagi bagian dua konten. Nah, nanti isi kontennya ini penjelasan tentang kedua aplikasi yang sudah saya buat. Nah, untuk kodenya sendiri sini ada call 1, call 2, dengan st.columns dalam kurung 2 karena ada dua konten kan. Lalu konten kolom 1 dalam kurung guest master game, yaitu kolom 1 ini untuk penebak angka dulu. Nah, si penebak angka ini kode pertama yang diberikan with call 1.2 st.image. Di sini saya menggunakan ilustrasi gambar biar lebih menarik, dan masih sama kayak tadi, di insert link image yang ingin dimasukkan.
ingin ditampilkan. Lalu selanjutnya ada std.subheader. Subheader ini sendiri merupakan judul dari si kolomnya. Di sini saya menggunakan judul Guessmaster titik 2 tebak angka. Lalu st.write di sini ada permainan tebak angka adalah game sederhana di mana nanti eh, pengguna diminta menebak satu angka yang udah dipilih sama sistem. Intinya gitu. Nah, ini st.write ini tuh untuk menjelaskan lebih lanjut tentang si fungsi dan juga logika dari aplikasinya itu kayak gimana dan nanti si penggunanya itu harus apa gitu biar lebih jelas. Nah, lalu di kolom kedua ini masih sama dengan kode yang sama juga dengan eh, kolom pertama, tapi hanya beda isi kontennya aja. Di sini image-nya, linknya pasti berbeda karena ilustrasinya berbeda. Lalu subheader-nya di sini ada saya menggunakan judulnya Secure Password Generator untuk aplikasi pembuat password ini. Lalu STRIT di sini aplikasi membuat password yang secara otomatis menghasilkan password dengan nanti ada 3 kata random dan juga 1 angka dan 1 simbol gitu. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan garis pemisah lagi atau markdown lagi ya dengan eh masih sama kayak tadi strip strip strip. Lalu terakhir di sini saya menggunakan st.caption ini sebagai kredit dan di sini ada dibuat oleh Priscilla Grace sama saya sendiri dan juga kredit ke Streamlit-nya. Itu untuk home page dan selanjutnya untuk kedua aplikasinya di sini saya menggunakan folder baru berjudul Pages karena ini kan ada 2 halaman dan yang pertama di sini ada password generator terlebih dahulu. Nah, yang pertama masih menggunakan import Streamlit SST. Nah, ini tuh masih memiliki fungsi yang sama ya, yaitu sebagai import library-nya gitu, biar si Streamlit-nya itu bisa dimasukkan ke si ke si codingannya. Lalu di sini ditambahkan import random. Import random ini berfungsi untuk membuat nilai secara acak karena nanti password yang digunakan kan akan berbeda ya. Dan biar si password ini tuh nggak bisa ditebak gitu. Lalu kita selanjutnya akan membuat fungsi atau kode dari pembuat passwordnya dengan variabel generate underscore password. Di sini def generate underscore password titik 2. Di sini saya membuat word list. Nah, word list ini nanti akan dipilih secara acak. Makanya saya membuat beberapa beberapa list kata-kata yang bisa digunakan untuk membuat password ini. Ada thing, punch, dan lain-lain, kata bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, diberikan kode words sama dengan random.sample dalam kurung variabel variabel word list tadi, koma 3. Nah, ini tuh nanti uh, dengan kode ini, dia bisa memilih 3 kata acak dari word list yang tadi kita buat dan tanpa duplikat. Jadi tidak ada dari ketiga kata ini nggak ada kata-kata yang sama, beda semua. Lalu selanjutnya ada random.choice. Nah, random.choice ini memilih random.choice dan juga di sini ada banyak simbol ya yang bisa digunakan untuk passwordnya dan nanti si kode random.choice ini dia itu akan memilih 1 simbol acak dari daftar simbol yang udah dibuat gitu. Di sini ada bintang, hashtag, dan lain-lain. Lalu di sini selanjutnya ada random.trending dalam kurung 0,9. Nah, nanti si kode ini akan menghasilkan 1 angka acak dari 0 sampai 9. Selanjutnya di sini ada STR ya, kode STR dalam kurung random random. Nah, ini tuh nanti kode STR ini akan mengubah angka menjadi teks supaya bisa digabung dengan kata-kata dan juga simbol sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada kode password sama dengan kutip kosong, koma, titik, join, dan kurung words, tambah simbol, tambah number. Nah, dengan kode ini nanti semua passwordnya langsung akan dijadikan dijadikan satu. Jadi menyatukan 3 kata, 1 simbol, dan 1 angka. Dan jadi satu satu baris password. Nah, lalu ada kode return password. Return password ini berfungsi untuk mengembalikan hasil passwordnya. Nah, itu tadi untuk fungsi dan kode ya, kode codingan untuk membuat si passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode untuk konfigurasi halamannya dan judul halamannya. Nah, di sini masih sama dengan kode yang ada di homepage tadi, yaitu st.set underscore page underscore config dalam kurung page underscore title. Nah, untuk page title-nya sendiri, di sini saya menggunakan password generator dengan layoutnya masih center ya.
Lalu untuk std title, yaitu ini kode untuk judul utama aplikasi, ya ini saya menggunakan judul utama aplikasinya Secure Password Generator dengan emoticon gembok. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan petunjuk penggunaan buat memudahkan pengguna nanti dengan menggunakan kode std.write dan kurung. Di sini saya memasukkan teks dan tombol di bawahnya untuk membuat password acak dengan format. Lalu di sini saya di bawahnya menggunakan kode ST Markdown untuk. Nah, ini tuh bedanya dengan STWrite adalah dia menampilkan teks dengan format tebal. Dan contoh yang saya berikan di sini menggunakan format Markdown. Di sini teksnya ada 3 kata acak, tambah 1 simbol, tambah 1 angka. Dengan contohnya sudah diberikan gitu. Biar nanti si penggunanya tuh bisa langsung kebayang password apa yang mereka nanti bisa dapatkan. Lalu selanjutnya di sini eh, saya menggunakan kode untuk membuat tombol dan logika pembuatan si passwordnya. Nah, di sini diberikan kode st.button. St.button ini membuat tombol ya nanti. Dan dalam kurung generate password. Nah, si generate password ini merupakan teks yang nanti akan ada di tombolnya. Jadi nanti tombolnya harus tuliskan generate password. Lalu fungsi if di sini juga adalah untuk saat nanti tombol diklik, dia tuh akan menjalankan fungsi generate password. Nah, makanya ada kode PWD sama dengan generate underscore password. Nah, si generate underscore password ini merupakan variabel yang tadi kita udah buat, yang isinya tuh fungsi atau kode untuk membuat si passwordnya. Lalu selanjutnya ada st.success. Nah, kode st.success ini merupakan menampilkan password yang dihasilkan dalam kotak hijau. Jadi ini nanti ada teks password kamu titik dua. Nah, menampilkan yang ada di PWD tadi gitu. Lalu itu untuk yang password generator. Nah, selanjutnya kita ke yang aplikasi tebak angka. Nah, ini juga untuk awalannya tidak jauh berbeda dengan yang password generator, masih menggunakan import Streamlit karena kita akan mengimport si library Streamlit ini ya untuk membuat aplikasi webnya. Dan masih ada import random juga karena nanti kita harus menghasilkan angka yang acak gitu, mirip sama password yang tadi. Jadi sistemnya nanti harus punya angka yang acak kan. Nah, selanjutnya di sini diberikan kode if angka rahasia. Di sini variabelnya saya menggunakan angka rahasia not in st.session_stage. Nah, si angka rahasia ini merupakan angka acak antara 1 sampai 100 yang akan dibuat. Lalu ST session state percobaan itu merupakan kode di mana si kode ini tuh akan nanti di set ke 0 untuk menghitung jumlah tebakannya. Jadi percobaannya itu akan di set ke 0. Lalu di sini juga diberikan kode st.session_state.pesan dengan kutip yang kosong atau nggak ada isinya. Nah, ini tuh di set kosong untuk menyimpan respons dari hasil tebakan si eh, yang nanti akan diberikan oleh si penggunanya. Lalu selanjutnya di sini dibuat kode untuk judul dan instruksinya. Nah, untuk judulnya sendiri ini as the title, di sini saya menggunakan judul Guest Master titik dua tebak angka. Nah, ini untuk judul si aplikasinya nanti gitu yang tertampil dalam web. Lalu selanjutnya ada std.write. Nah, ini tuh std.write ini berisi teks yang untuk instruksi kepada si penggunanya. Di sini saya memasukkan instruksi, saya sudah memilih angka antara 1 sampai 100. Nah, tebak angkanya. Itu. Ini biar menunjukkan kan instruksi gitu. Biar si penggunanya tuh tahu eh, nanti mereka tuh mau apa gitu, mau menebak angkanya tuh dari berapa sampai berapa dan harus menebaknya tuh kayak gimana. Aturan singkatnya lah. Lalu selanjutnya ini merupakan kode untuk input angkanya. Nah, di sini tuh aku menyediakan kode tebakan sama dengan st.number underscore input. Nah, di sini juga di dalam kurung dimasukkan teks, masukkan tebakanmu. Nah, di sini diberikan kode, di dalamnya ada min value 1. Jadi nanti si pengguna cuma bisa menebak minimal sampai 1, nggak bisa 0 atau minus. Dan max value-nya itu cuma sampai 100. Gitu.
Nah, batasnya 100 sampai 100 dan langkah kenaikannya itu sama dengan 1. Jadi step sama dengan 1. Nah, nilai dari inputnya itu berdasarkan kode ini tuh disimpan di dalam variabel tebakan kan. Nah, selanjutnya kita buat fungsi. Fungsi dan kode saat tombol diklik tuh apa yang akan muncul gitu. Nah, di sini masih sama, masih mirip kayak yang tadi pas object generator, kita masih menggunakan kode if st.button dalam kurung kutip tebak titik dua. Nah, di sini ada st.session state percobaan ditambah sama dengan 1. Nah, jadi ini tuh saat ketika tombol tebak ditekan, jumlah percobaannya itu dinaikkan 1. Lalu selanjutnya diberikan kode if tebakan kurang dari angka underscore rahasia yang tadi udah dibuat di awal, berarti nanti itu bakal ada muncul dengan kode ini nih st.session underscore state.pesan sama dengan eh, teks terlalu kecil. Jadi nanti saat si pengguna tuh memasukkan input angka yang terlalu kecil atau lebih kecil daripada si angka yang udah dipilih sistem, nanti akan menampilkan pesan terlalu kecil. Lalu sama untuk kode yang selanjutnya, elif, tapi ini pakai elif, tebakan lebih besar dari angka rahasia, nanti akan menampilkan eh, teks terlalu besar dengan yang kode yang sama ya, itu masih pakai state session underscore state dot pesan. Nah, di sini pakai kode else. Nah, else ini tuh kan tadi kalau misalnya if else-nya tuh kalau salah. Nah, else-nya tuh ini else jika benar. Nah, nanti dimasukkan kode session underscore state pesan. Nanti bakal ada pesan benar. Kamu menebak dalam berapa percobaan yang tadi udah ada di awal nih di kode session underscore state percobaan plus sama dengan 1. Jadi kan setiap percobaan berapa kali nanti dihitung juga sama sistemnya. Nah, gitu. Dan akan diberikan keterangan juga dia tuh menebak dalam berapa kali percobaan. Lalu selanjutnya eh di sini ada kode juga station underscore state dot angka rahasia random random. Nah, ini tuh si kode ini dan kode station underscore state dot percobaan sama 0 ini tuh berfungsi untuk mereset agar si permainannya tuh bisa dilanjutkan. Gitu. Lalu yang terakhir ini ada kode if station underscore state dot pesan titik dua st.success dalam kurung st.session underscore state dot pesan. Ini tuh eh jika ada pesan di session state pesannya itu akan ditampilkan dalam kotak hijau sukses. Seperti itu. Nah, karena itu mungkin kita akan coba untuk nge-running si aplikasinya karena udah penjelasannya. Ini pertama kita dulu. Kita masukkan nama filenya. Kita coba.
Nah, baik, ini bisa dilihat ya kalau ini dia ada gambar, lalu ada selamat datang juga. Lalu bisa dilihat kalau ini saya tadi membagi dua kolom dan juga ada ilustrasinya dan juga ada penjelasan dari setiap aplikasinya. Lalu di sini ada password generator. Nah, yang pertama ini kita coba generate password aja. Jadi dia langsung muncul. Tiga kata, satu simbol, dan satu angka. Lalu untuk tiga angka, kita coba masukkan. Ini kalau terlalu kecil, berarti kita tambah. Terlalu besar, berarti ini kalau kita hapus sempit-persempit aja sih. Ya, jadi ini tebak, tebak, tebak. Jadi tebak-tebak aja. Nah, langsung kelihatan benar salahnya dan berapa kali percobaan yang dibuat. Oke, mungkin sekian aja penjelasan tentang aplikasi kedua untuk UAS Pemkom ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.